Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Ta'ala masih memperkenankan kita menikmati hidangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat panggilan dan undangan dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, salah satu kekasih Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mabrukal yawm zajina liqasdi ziyarah lil imamil mu'azzam kanzuna wat tijarah bin Muhammad Mabrukal yawm zajina liqasdi ziyarah lil imamil mu'azzam kanzuna wat tijarah bin Muhammad habibil kul hamid diyarah ya tabibal qulubil kasiyah kal hijarah. Betapa indahnya keberkahan hari ini ketika kita datang tidak ada tujuan lain kecuali berziarah, berkunjung kepada seorang imam yang diagungkan, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf, yang merupakan kekasih dari semuanya dan merupakan obat dokter dari segala macam penyakit hati, dari hati yang keras seperti kerasnya batu. Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, putra dari guru Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dalam qasidahnya beliau berkata, ya Aba Bakar auladak baghaw minnak syarah, ya darak fanna alwi sid kuthrat wizarah. Habib Alwi memposisikan dirinya sebagai orang yang banyak dosa, yang menginginkan pertolongan dari Al-Habib Abu Bakar, isyarah dan petunjuk dari Al-Habib Abu Bakar. Aulad Al-Habib Abu Bakar, putra-putra Al-Habib Abu Bakar. Aulad di sini tidak hanya putra-putra beliau, tapi semua yang mencintai beliau, muhibbin Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, dan semua yang hadir pada pagi hari ini mulai kemarin sore, insyaallah termasuk di dalam auladil Habib Abu Bakar. Ya Aba Bakar auladak baghaw minnak syarah. Kita memohon petunjuk dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk menjadi wasilah menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'zamu minal akhar kitabullahi hablun mandudun minas sama'i ilal ard wa itrati ahlu baiti wa la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian semuanya sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat sama sekali. Satu dari keduanya lebih agung dari yang lain. Yang pertama yaitu kitabullah Al-Quran, tali yang panjang bersambung dari langit sampai ke bumi. Yang kedua adalah keluargaku,
ahli baitku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini tidak akan berpisah sampai kelak menemui aku di telaga Haud pada hari kiamat. Terkait hadis ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah ditanya, apakah kalian ahlul bait, keturunan Nabi, diberikan hal selain kefahaman di dalam Al-Quran? Apa ada lagi yang diberikan kepada kalian? Kata Al-Imam Ali karramallahu wajhah, la walladhi falaqal habbah wa bara'an nasamah lam illa fahmun yu'tihi Allahu azza wa jalla rajulan fil Qur'an. Tidak, demi zat yang menciptakan biji-bijian, yang menciptakan makhluk, tidak ada satupun dari kami kecuali orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kefahaman di dalam Al-Quran. Akan tetapi secara umum salaf kita dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Sigaf, kana salaf man fata minhumul kitab lam yafudhul mihrab wa man fatahul mihrab lam tafudhul adab. Salaf kita konon mereka yang terlewatkan dari mereka mempelajari Al-Quran, maka tidak akan terlewatkan dari mereka mihrab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika terlewatkan beribadah melazimi mihrab, maka paling sedikitnya adab tidak akan terlewatkan dari mereka. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Umar, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi berkata, kana sadah Banu Alawi adnahum fil ilmi man yakunu indahu ilmun man yakunu indahu minal ilmi yughnihi 'anil ulama. Konon para sadah Bani Alawi paling sedikit dulu, paling rendah ilmunya adalah mereka yang memiliki ilmu yang sudah tidak butuh bertanya lagi kepada para ulama. Karena alimnya, wa kullu wahid minhum yahfadhu manaqiba ahlihi wa siyarahum. Setiap salah satu dari mereka pasti menghafal sejarah keluarganya, sejarah leluhurnya, sejarah salafnya, sirah-sirahnya mereka. Tidak ada di antara mereka yang tidak hafal. Wa karamatihim, mereka hafal karamah-karamahnya, mereka semuanya hafal. Dikenal betul salafnya. Wa kana aktsarul akhdhi minhum bitalaqqi wat ta'addub bil hal la bi kathratil qiraati fil kutub wal qili wal qal. Pengambilan mereka itu secara langsung. Langsung, bukan hanya sekedar membaca kitab, bukan hanya katanya dan katanya, tidak hanya sekedar mendengar, tapi secara langsung mengambil, melihat, menyaksikan bagaimana orang tuanya, bagaimana leluhurnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, dan itulah kemudian yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya sehari-hari. Syuf kita para sadah Al-Ba'alawi diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat intima al-intisab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sigaf berkata, inna auladana kalladhi yahfiru fi ardin tayyibatin qaribatil ma yakhruju lahum an kurbin. Sesungguhnya anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, seperti orang yang sedang menggali air di tanah yang lembut, dan dalam waktu yang dekat air akan keluar, air akan memancar. Akan tetapi wa ghairuhum, selain mereka, kalladhi yahfiru fi ardin fi jabalin aw ardin salibah la yakadu yakhruj wa in kharaja ma'un fa'ala bu'din wa masyaqqah
wala yadri yakunu tayyiban aw maliha. Adapun yang selain para sadah, mereka ibarat orang yang menggali di gunung, menggali air sumur di gunung atau di tanah yang begitu keras yang hampir tidak keluar air. Kalaupun keluar itu butuh sebuah usaha yang sangat keras sekali, dan keluarnya air itu pun dia tidak tahu apakah air itu manis atau air itu asin, sumber itu bersih atau tidak bersih. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan sebagaimana nasihat yang kita dengarkan tadi. Al-Habib Al-Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran berkata, adraktul madi min al-Ba'alawi ya ma ahad minhum tahammama syaribuh illa wa huwa mukashif. Kata beliau, aku mendapati dulu dari kalangan al-Ba'alawi ini tidak ada satu pun dari mereka yang tumbuh kumisnya kecuali sudah mukashif. Begitu tumbuh kumisnya sudah mukasyafah. Ini kata Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Berkata juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kana Al-Alawi ya'khudhu 7 sinin fi talabil ilm wa 7 sinin yu'allim wa ba'da dhalik yatwil bisad wa yuqbilu ala rabbih wa khalafahu ghairuh wal an fikum man lahu 60 sanah wa 70 sanah wala wasalana bi ta'lim wala ta'allum. Kata beliau, dulu seorang Alawi sadah 7 tahun dihabiskan untuk mencari ilmu, 7 tahun berikutnya dihabiskan untuk mengajar, kemudian setelah itu baru dia menghadap kepada Tuhannya, tidak lagi berhubungan dengan manusia. Kemudian digantikan oleh generasi yang berikutnya, dan begitu seterusnya. Sedangkan sekarang kata beliau, aku dapati dari kalian yang sudah berusia 60 tahun, 70 tahun bahkan, la ilim, tidak punya ilmu, wala yu'allim, wala tidak mengajar, bahkan kadang-kadang maaf-maaf Al-Quran pun tidak bisa baca. Umur sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, wal'iyadzubillah. Karena itu idza lam yakun nafsus syarifi ka aslihi famadzal ladzi tughni anhu rifa'ul manasibi wa in alawiyan lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Seorang syarif, orang yang mulia, kalau tidak seperti aslinya, tidak seperti leluhurnya, tidak seperti ayahnya, tidak seperti kakeknya, maka apa gunanya nasab yang mulia? Apa perlunya nasab yang mulia? Maka ketika seorang Alawi tidak menjadi seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq, maka dia hanya akan menjadi alasan untuk para pembenci Ahlul Bait untuk mengata-ngatai mereka. Ketika seorang Alawi akhlaknya tidak seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq, dia hanya akan menjadi bahan hujatan, cacian, makian oleh orang-orang nawasib, pembenci-pembenci Ahlul Bait. Karena itu jaga kemuliaan nasab ini dengan baik, bukan untuk kita bangga-banggakan. Jadilah kita orang yang dibanggakan oleh orang-orang tua kita, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syuf, tariqah kita sudah jelas, manhaj kita sudah jelas, akidah kita sudah jelas, masyrab kita sudah jelas, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah, walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi ila an qala hadha syarabul qaumi sadatuna wa qad akhtat tariqata man yaqul bi khilafi
Pertama, lazimi kitabullah Al-Quran. Kemudian watba' sunnatan, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikuti salaf-salaf kita. Jangan ikut yang lain-lain. Bahkan kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, seseorang man khalafa siratahum, man khalafa siyarahum fahuwa mahjub. Orang yang seorang sahadah yang menyelisihi berbeda dengan thariqah salafnya, fahuwa mahjub, dia tertutup. Wa in kana ala thariqatin sawiyah, walaupun dia berada di thariqah yang benar. Misalnya kita dapati di luar ada thariqah lain yang benar, thariqah yang benar, bukan thariqah yang salah, tapi bukan thariqahnya leluhur kita, bukan yang dijalani oleh salaf kita, jangan ikuti itu. Maka Al-Faqir teringat dalam Majmu' Kalam Al-Habib Al-Imam Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf, dialami oleh Sayyidil Jadd Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf. Suatu saat diadakan majlis rauhah di Surabaya. Ketika itu yang dibaca kitab Ad-Da'watut Tammah lil Imam Al-Haddad. Kemudian kata Al-Jadd Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, aku membaca Al-Quran. Ketika itu yang dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dibaca oleh beliau dengan bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Memang ada dua wajah qiraah, bisa dibaca min anfusikum, bisa dibaca min anfusikum. Kalau min anfusikum artinya telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari yang terindah dari kalian, dari nafis, min anfasikum. Kemudian karena banyak orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang qiraah, mereka semua ribut, menegur. Syuf, laish taqra' min anfasikum. Baca min anfusikum. Jangan dibaca min anfasikum. Karena ini orang-orang tidak tahu. Dibilang ini salah, mestinya dibaca min anfusikum. Wal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diam. Sampai selesai majlis, beliau bilang kepada Sayyidil Jadd Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, "Syuf, ente lihat. Ini contoh seseorang membaca walaupun bacaannya benar, tetapi tidak dengan bacaan yang umum dibaca oleh orang banyak, dia akan diberhentikan bacaannya, akan ditegur oleh orang. Ini sama dengan thariqah," kata Al-Habib Abu Bakar. Ketika seseorang berjalan di sebuah thariqah, jalan itu walaupun benar, tetapi bukan jalan yang dilewati oleh kebanyakan manusia, khususnya yakni para salaf kita yang dimaksud oleh beliau, maka pasti engkau akan diberhentikan di tengah jalan. Engkau akan ditanya, mau kemana? Kenapa lewat sini? Beliau kiaskan qiraah itu dengan thariqah. Ini satu pelajaran dari Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Para hadirin rahimakumullah, sudah banyak tadi nasihat yang kita dengar. Mulai dari rauhah kemarin sore sampai tadi kita dengarkan anfas kalam Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Sekarang kita hanya berharap madad dari Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kita perbaiki akhlak kita, pulang dari tempat ini tadi kita sudah bertaubat kepada Allah. Bawa taubat itu sampai ke rumah kita. Pulang dari tempat ini berjanji pada diri kita sendiri menjadi orang yang lebih baik. Yang tadinya lalai dari Al-Quran menjadi orang yang membaca Al-Quran. Yang tadinya lalai dari Rasulullah SAW menjadi orang yang banyak ingat kepada Rasulullah SAW. Kita posisikan diri kita seperti Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, putra dari guru Al-Habib Abu Bakar, dalam rihlahnya
ketika datang kepada Al-Habib Abu Bakar, apa yang dikatakan Al-Habib Alwi? Ji'na wa ji'na bi bidha'atin muzjatin fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Wahai Habib Abu Bakar, kami datang dengan sesuatu dagangan yang banyak ditolak oleh orang. Ketika itu ikhwatu Yusuf ini menceritakan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf ketika menghadap kepada Nabi Yusuf yang saat itu menjadi Azizu Misr, menjadi penguasa Mesir, menjadi menteri di pejabat di Mesir. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf yang menjerumuskan ke dalam sumur datang dengan membawa dirham yang sudah lapuk, yang sudah rusak, yang sudah banyak orang tidak mau. Kami datang ke sini memohon belas kasihan, kata mereka. Maka sempurnakan timbangan buat kami sehingga kami bisa pulang membawa beras dan tambahi kami sedekah, karena Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang bersedekah. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi memposisikan dirinya di hadapan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf seakan-akan seperti saudara-saudara Yusuf yang sedang butuh belas kasih dari Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita pun hari ini orang-orang yang butuh belas kasih. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ya Rabb, ya Allah, kami tidak akan mungkin bisa sampai kepadamu. Kami terlalu jauh, terlalu banyak maksiat, terlalu banyak mukhalafat, terlalu jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu jauh kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, pagi ini kami ketuk pintu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan kami dituntun oleh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, diberikan petunjuk sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada maqam para salaf-salaf kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Yang datang dari jauh, jangan khawatir, jangan kecil hati. Anda datang kemari tidak akan sia-sia. Anda pulang akan membawa sesuatu yang besar, sesuatu yang berarti dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan anak cucu Anda kelak. Majlis ini akan Anda rasakan manfaatnya fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita insyaallah dikumpulkan bersama Al-Habibul Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, bersama salaf kita auliya ilal salihin, dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil awail wal awakhir. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.